OSPU Jakban yang berbahagia, kemudian dari manajemen mitra yang terlibat pada kegiatan training pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudian berkat yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan training ya terkait dengan K3 ini. Training K3 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya, pada teman ikon, mitra, pelaksana di lapangan, dengan harapan kita semua punya knowledge yang sama bahwa kita bekerja di lingkungan yang punya potensi bahaya, di mana di situ ada bahaya akibat arus listrik. Nantinya teman-teman akan dijelaskan terkait dengan kebijakan, kemudian kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, kemudian terkait identifikasi risiko, kemudian bagaimana caranya kita bisa terhindar dari bahaya tersebut. Tentunya tidak hanya sekedar dipelajari, teman-teman pada akhirnya nanti akan mengimplementasikan ilmu ini di lapangan. Tujuannya adalah teman-teman berangkat selamat, bekerja dengan selamat, dan pulang ke rumah kembali dengan selamat. Tentunya dengan hasil pekerjaan yang baik dan bagus ya, secara kualitas. Kan semangatnya kalau di Jakban itu kan cepat, tepat, selamat. Nah, semoga kita bersama-sama bisa mewujudkan salah satu jargon tersebut. Nantinya teman-teman akan dipandu oleh fasilitator dari Subbidang 3KL Pusat yang akan memandu teman-teman semuanya hingga acara ini selesai. Dan akan ada pretest dan posttest. Ini untuk menguji pemahaman teman-teman semuanya agar menjadi dasar pada pelaksanaan di lapangan nanti. Untuk teman-teman yang mengikuti secara lengkap ya kan, dari pretest, posttest nanti akan ada sertifikat apresiasi dari kami yang nantinya akan ditandatangan oleh Bapak Direktur HCM Econ Plus. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga acara ini bermanfaat buat kita karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Silahkan lanjut Mbak Anissa dan teman-teman K3KL, silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Yunet atas kata-kata arahan dan pembukaannya. Rekan-rekan, sebelum kita masuk ke penyampaian materi, kami akan kirimkan link untuk pretest. Rekan-rekan mohon mengisi pretest ini karena ini menjadi salah satu syarat ya nanti untuk rekan-rekan bisa mendapatkan sertifikat dari K3KL Pusat, di mana nanti sertifikat ini hanya bisa berlaku ataupun digunakan untuk wilayah dari PLN Icon Plus saja. Nanti rekan-rekan untuk pretestnya kami akan berikan waktu 10 menit ya untuk mengisi. Jadi mohon bisa sudah saya kirimkan rekan-rekan untuk linknya, bisa diisi untuk pretestnya. Kami berikan waktu 10 menit untuk rekan-rekan mengisi. Silakan rekan-rekan untuk diisi terlebih dahulu ya. Terima kasih. Ayo pusing.
Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Riquezmente. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Baik, rekan-rekan yang baru bergabung, ini masih kita buka ya untuk
link pretestnya sampai pukul 10.36 dan rekan-rekan yang sedang mengisi mungkin paralel kita sambil buka ya untuk penyampaian materinya. Jadi nanti di akhir setelah penyampaian materi dan tanya jawab, rekan-rekan kami akan kasih link lagi untuk post test, di mana post test ini juga wajib diisi, terutama rekan-rekan yang sudah mengisi pretest ini post testnya wajib diisi karena itu menjadi syarat untuk nanti rekan-rekan mendapatkan sertifikat dengan ketentuan jika memenuhi nilai yang telah kami tetapkan. Dan jika nanti bagi rekan-rekan yang belum memenuhi penilaian yang kami tetapkan, maka nanti akan kami kirimkan remedial ya untuk mengisi kembali soal-soal yang kami berikan untuk mendapatkan sertifikat. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya. Mungkin kita langsungkan aja ya untuk penyampaian materi dari Mbak Rika. Monggo Mbak Rika dipersilakan untuk memberikan materi kepada rekan-rekan. Oke, baik. Terima kasih. Halo, suara saya masuk? Suaranya masuk nggak? Kedengeran, Mbak. Iya, masuk Mbak. Masuk ya? Masuk. Silakan, Oke, Mbak. siap. Makasih banyak, Kak. Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mungkin Selamat pagi. perkenalkan, saya Rika dari tim K3KR. Mungkin yang hari ini akan sedikit sharing aja, sifatnya sharing mengenai K3 ya. Untuk agenda hari ini kita coba akan bahas mengenai beberapa poin di sini ya. Jadi kita akan mengenal dasar hukum K3, terus nanti sistem manajemen mengatur K3 itu seperti apa, dasar-dasar K3, prosedur K3 yang ada di Icon, lalu ada alur untuk pelaksanaan K3, pencegahan dan pengendalian risiko, dan juga tanggap darurat kebencanaan. Nah, untuk dasar hukum K3, tentunya K3 ini bukan hal baru ya bagi seluruh pekerjaan di Indonesia maupun di dunia. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah dan juga badan-badan penyelenggara K3. Salah satunya mungkin yang tidak asing adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Nah, untuk K3 sendiri, sistem manajemen atau sistem pengaturnya itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Untuk dari PLN dan Icon sendiri juga sudah mengeluarkan peraturan direksi mengenai K3 ini, jadi untuk mengatur K3 ini. Nah, sistem manajemen K3 mungkin singkat aja untuk sistemnya sendiri, tentu sistem ini untuk mengatur ya jalannya K3 di sebuah perusahaan. Tentunya kita masih berbenah untuk K3 ini sehingga mengakibatkan membutuhkannya ya. Jadi membutuhkannya sistem manajemen K3 ini di perusahaan kita. Nah, tentunya seperti singkatannya ya, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja, tentunya untuk menjamin dan melindungi pekerja maupun aset-aset milik perusahaan, di mana pekerjaan yang aman dan juga pekerja yang sehat tentunya akan meningkatkan produktivitas atau kinerja dari pekerja itu sendiri. Nah, ada 3 hal dalam K3 yang harus kita pahami. Yang pertama ada bahaya, resiko, dan juga nanti ada hampir celaka. 5 sih sebenarnya dengan unsafe action dan unsafe condition. Jadi pokok masalahnya itu ada di bahaya dan resiko. Jadi bahaya sendiri ini merupakan sumber yang muncul
akibat aktivitas maupun pekerjaan yang bisa berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Bahaya sendiri ini sangat banyak kalau kita pelajari detail lebih dalam, ini bermacam-macam ya. Jadi kalau kadang teman-teman di lapangan ditanya bahaya, terus jawabnya aman, itu kayaknya sangat kecil kemungkinannya. Karena setiap pekerjaan pasti ada bahaya dan risikonya. Gitu. Bahkan kita duduk pun di meja bisa saja ada bahaya di sekitarnya. Jadi apalagi teman-teman yang ada di lapangan tentunya pasti akan menemukan bahaya. Bahaya fisika itu bahaya yang berasal dari fisik gitu ya, atau muncul gitu ya, seperti kebisingan, lalu juga ada getaran, dan lain sebagainya. Kalau biologi itu dari makhluk hidup seperti virus, jamur, kemarin kan COVID-19 termasuk ke biologi. Bahaya kimia ini dari bahan-bahan kimia dan beracun. Bahaya mekanik ini berasal dari tools-tools maupun pendukung ya, alat-alat mekanika yang kita pakai. Lalu bahaya ergonomi, ini bahaya yang muncul akibat adanya pekerjaan yang kita lakukan misalnya tidak sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ergonominya itu sendiri. Lalu ada bahaya psikososial. Ini bahaya yang berasal dari lingkungan sekitar nih, seperti mungkin adanya gangguan-gangguan dari atasan yang kurang baik, atau juga dari sosial masyarakat ya, yang mengganggu pekerjaan kita. Nah, bahaya itu menimbulkan resiko. Jadi, misalnya bahaya bekerja pada ketinggian. Nah, resikonya kita berarti bisa terjatuh. Terus bahaya mekanik, bahaya dalam pemakaian tools kita, pasti resikonya bisa saja tertusuk material-material yang tajam atau mungkin bisa terluka akibat dari tools yang kita pakai. Lalu selanjutnya ada unsafe condition dan unsafe action. Mungkin perbedaan yang paling menonjol adalah condition itu berasal dari lingkungan kerja kita. Jadi lingkungan kerja kita yang menyebabkan kondisi tidak aman untuk kita bekerja. Seperti adanya kabel yang terbuka atau kabel PLN yang terkelupas ya. Lalu ada cuaca hujan atau terik. Nah, itu kan berarti kondisi di lapangan yang bisa menyebabkan kita berbahaya atau beresiko kecelakaan kerja. Dan kalau action itu tindakan dari pekerja itu sendiri yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kayak tidak menggunakan APD, tidak mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan, merokok, dan lain sebagainya. Nah, unsafe action dan unsafe condition ini bisa menyebabkan dua hal. Yang pertama, hampir celaka, dan yang satunya adalah kecelakaan atau accident. Kalau hampir celaka ini, jadi dia belum menimbulkan kerugian dari segi materi maupun real. Ya. Jadi belum ada kerugian yang dirasakan. Kalau sudah ada kerugian yang dirasakan, sekecil apapun, itu sudah masuk ke kejadian accident. Hampir celaka di sini banyak, tentunya pasti juga teman-teman pernah merasakan seperti hampir terjatuh, hampir tertimpa material dari atas atau tools dari atas, hampir tergelincir dan lain sebagainya. Untuk karena kita satu aset dengan PLN gitu ya, tentunya kita juga harus mempelajari sedikit mengenai dasar kelistrikan. Jadi kita harus tahu kabel-kabel milik PLN bukan berarti kita bekerja di sana ya, maksudnya bukan berarti kita bekerja dalam ketegangan. Tapi di sini dasar-dasar kategori listrik ini untuk membuat kita tahu mana yang harus kita hindari. Kabel-kabel yang seperti apa, fusik, mungkin tiang yang seperti apa yang harus kita hindari, atau kita hati-hati saat bekerja di sana. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman
yang bekerja pada tower. Di sini untuk Sutet sendiri ada Sutet dan SUTT ya. Nah, untuk Sutet sendiri ini bertegangan 200 kV sampai 500 kV. Nah, ini tentunya banyak step pekerjaan yang harus kita waspadai ya. Jadi kita harus izin kerja terlebih dahulu, terus kita harus tahu mana batas aman dari untuk kita bekerja. Dan jam-jamnya juga ya, karena sudah ditentukan oleh pihak PLN kita harus bekerja di Sutet dan SUTT itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah itu kaitannya nanti dengan aktivitas yang ada di Sutet dan SUTT-nya itu. Lalu ada tegangan menengah dan tegangan rendah. Nah ini yang mungkin banyak sekali teman-teman lapangan temukan. Jadi untuk tegangan menengah ini ada 3 fasa. Untuk tegangannya sendiri 6 kV sampai 30 kV. Untuk tegangan rendah ini 40 volt sampai 1000 volt. Nah, mungkin ini sudah tidak asing ya, seharusnya teman-teman sudah pahami bahwa untuk bekerja di saluran udara tegangan rendah dan tegangan menengah, ini kita harus mengikuti SOP terkait jarak aman. Jadi untuk SUTT, tegangan menengah itu 2,5 meter dari kabel fiber optik kita. Lalu untuk tegangan rendah itu minimal sekali 100 meter atau 1 meter. 100 cm atau 1 meter ya. Nah, kita akan lebih fokus ke bekerja di dekat instalasi yang bertegangan ya. Karena kita tidak bekerja dalam keadaan bertegangan. Jadi untuk instalasi bertegangan ini kita bekerja yang dekat atau sekitar area ya. Yang bertegangan itu harus memerhatikan jarak minimum. Lalu kita juga harus mengetes adanya kebocoran akibat dari isolasi yang sudah tidak baik atau lain sebagainya. Itu bisa dengan menggunakan test pan. Lalu juga peralatan-peralatan yang berasal dari logam seperti misalnya tangga yang dari aluminium, bukan tangga fiber. Lalu ada jarak yang tidak aman. Nah, kita simak dulu untuk videonya.
Lihat Mas, lihat Kardawi kan, Zahir kan, Muhammad Ragil, Awan. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Jadi untuk video tersebut itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya, walaupun tidak semua pekerjaan bisa melihat pada prosedur di video tadi ya. Mungkin tadi adalah standarnya untuk tim retail gitu. Berbeda lagi nanti dengan tim pembangunan atau tim dari aktivitas ketenaga listrikan. Jadi tapi ada beberapa poin yang bisa kita ambil seperti mungkin sebelum kita melakukan pekerjaan kita harus terlebih dahulu melihat kondisi sekitar untuk memastikan kira-kira apa saja bahaya pekerjaan yang ada. Lalu juga untuk bekerja minimal 2 orang, tidak diperkenankan untuk bekerja sendiri, terutama pada pekerjaan di outdoor ya, apalagi menaiki tangga. Next, lanjut ke alat pelaksanaan K3. Jadi dalam pelaksanaan K3 ini ada fase perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk fase pelaksanaan ini kita sering sekali briefing ya. Jadi briefing sebelum pekerjaan itu menjadi rencana K3 kita untuk 1 hari ke depan. Jadi rekan-rekan begitu pentingnya briefing ini untuk menyiapkan seluruh APD dan tools sebelum bekerja, lalu menginfokan hari ini itu progres pekerjaan apa, serta menginformasikan mengenai adanya bahaya pekerjaan dan juga pengendalian apa yang bisa kita lakukan. Tidak lupa untuk yel-yel agar lebih bersemangat dan juga doa bersama sebelum bekerja. Nah, kita lihat di sini ada video briefing yang bisa rekan-rekan ikuti ya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah tentang bagaimana kita melaksanakan tindakan pencegahan atau antisipasi dalam terjadinya kecelakaan dalam bekerja. PLN Icon Plus merupakan perusahaan yang selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, bukan hanya slogan. Konsistensi dalam pelaksanaan K3 dalam setiap pekerjaan merupakan sebuah keharusan. Safety? Yes. Healthy? Yes. Accident? No. APD siap? Siap. Semangat pagi. Pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, TPN siap bekerja. Pengecekan alat pelindung diri dengan standar minimum yang telah ditentukan merupakan langkah pencegahan yang paling mendasar. Semua tim sehat? Sehat. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan ada pelaksanaan aktivasi dengan detail pekerjaan meliputi penarikan kabel, pemasangan aksesoris FAT dan FDT. Untuk izin kerja kita sudah disiapkan. Untuk tahapan pekerjaan sendiri, yang pertama kita melakukan persiapan, kemudian penarikan kabel fiber optik, kemudian pemasangan aksesoris dan perapian kabel FO. Kemudian kita akan melakukan instalasi new joint box. 4 poin mendasar yang perlu dikenali dalam tindakan pencegahan. 1. Job Safety Analysis berisi identifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga pekerja diharapkan mampu mengenali bahaya di sekitar tempat kerja. 2. Unsafe Condition merupakan kondisi tidak aman di mana suatu keadaan seperti lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang tidak layak. 3. Unsafe Action merupakan perilaku tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain. 4. Near miss atau hampir celaka, yaitu kecelakaan yang nyaris
atau hampir tidak bisa dihindari. Baik rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pekerjaan hari ini, mari kita berdoa agar pekerjaan kita dimudahkan dan pulang dalam keadaan selamat. Berdoa mulai. Safety, Yes. healthy, Yes. accident, No. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident no. Nah, baik. Karena semuanya itu dia untuk video safety briefing ya yang bisa kita mulai pelaksanaan briefingnya agar sesuai dengan standar briefing yang seharusnya. Mungkin belum bisa untuk maksimal sama persis gitu ya, tapi setidaknya teman-teman bisa dimulai briefingnya untuk seperti yang tadi ada di video ya. Nah, di safety briefing tadi juga sudah disebutkan budaya sebut tunjuk. Jadi sebut tunjuk ini bertujuan untuk menyebutkan dan juga menunjuk APD yang sudah kita pakai. Tujuannya tentu untuk kita coba pastikan ya bahwa APD itu ada dan juga memang masih layak untuk dipakai. Nah, selanjutnya di pelaksanaan safety patrol untuk fase pelaksanaan kita dalam pekerjaan itu sendiri mencoba untuk melihat ya implementasi teman-teman dalam melaksanakan ketika di lapangan. Contohnya dari safety patrol. Jadi mungkin di sini tentunya sudah pernah ya ada teman-teman dari mitranya yang kita lakukan patroli online maupun offline. Jadi kita coba memastikan apakah sudah sesuai atau belum untuk pelaksanaan ketika di lapangannya. Nah, untuk safety patrol sendiri biasanya ditanya JSA dan WP-nya ada atau tidak. Karena di dalam JSA ini ada bahaya-bahaya pekerjaan yang sudah diidentifikasi. Dan untuk work permit sendiri, nah ini sebagai dokumen penunjukan pelaksanaan pekerjaan ya. Dan juga sebagai bukti bahwa mungkin pekerjaan itu aman atau tidak untuk dilakukan. Nah, kita masuk ke dasar-dasar K3. Jadi untuk K3 sendiri tadi kan lekat dengan bahaya pekerjaannya. Nah, tentunya ada hal yang bisa kita lakukan dalam mengendalikan bahaya tersebut. Dinamakan hierarchy of control. Jadi di sini ada 5 tahapan dari yang paling efektif warna biru sampai yang paling tidak efektif berwarna merah. Nah, yang paling efektif tuh bagaimana sih? Jadi untuk bahaya itu sendiri yang paling efektif sebenarnya apabila kita menghilangkan bahayanya. Tapi misalnya kita ambil contoh ada bahaya kelistrikan di aset milik PLN yang satu aset dengan pekerjaan kita. Kita nggak mungkin mengeliminasi tersebut karena nanti listrik pasukannya dari mana kalau kita menghilangkan listrik tersebut. Lalu yang kedua, apabila tidak bisa dieliminasi, kita turun ke yang berwarna hijau, itu substitusi. Apakah bisa atau tidak kita mengganti bahaya listrik tersebut atau kelistrikan tersebut. Ternyata kan kita belum bisa mungkin ya menukar kelistrikan itu dengan hal lain. Jadi mungkin jika tidak bisa juga kita masuk ke yang berwarna kuning. Itu bernamakan engineering controls. Jadi di sana kita coba mengisolasi bahaya tersebut. Nah, mungkin dengan ini ya pelapis kabel yang ada di kabel milik PLN itu mungkin bisa mengisolasi sekian volt itu ya, tapi tidak sepenuhnya, tetap bertegangan.
Tapi itulah yang dinamakan isolasi atau engineering controls. Nah, jika tidak maksimal juga kita beralih ke administrative controls yang berwarna oranye. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan administrasi seperti prosedur kerja, lalu juga dengan prosedur yang dikeluarkan atau instruksi kerja yang dikeluarkan itu adalah masa administratif. Jika belum maksimal juga kita maksimalkan dengan yang paling tidak efektif sebenarnya atau kecil efektivitasnya, yakni APD, penggunaan alat pelindung diri. Mungkin sudah tidak asing ya. Lalu untuk standar alat pelindung diri itu disesuaikan ya sebenarnya dengan pekerjaan masing-masing. Kita tidak bisa mensamaratakan mungkin pekerjaan di sutet dengan yang ada di tiang. Jadi APD-nya kita coba sesuaikan. Tapi untuk pekerjaan indoor maupun di outdoor dan dimanapun standarnya adalah penggunaan kacamata, penggunaan helm, terus rompi. Lalu untuk pekerjaan ketinggian itu menggunakan full body harness dan juga safety shoes dengan dilengkapi oleh pengecek tegangan atau pushback. Kita coba simak video berikut. Saat dua orang berjalan, tiba-tiba ada kabel jaringan listrik putus. Satu orang tersengat listrik dan yang satu orang menghindar dengan cara meloncat-loncat dengan satu kaki menjauhi kabel listrik. Mengapa satu orang tersengat listrik dan yang satu orang lagi tidak? Berikut penjelasannya. Saat kabel jaringan listrik terputus lalu menyentuh tanah, tegangan listrik akan mengalir ke tanah. Radius permukaan tanah yang terdampak tegangan listrik sekitar 8-10 meter. Apabila Anda berdiri dengan dua kaki pada bagian yang terdampak, arus listrik akan mengalir dari titik A ke titik B. Itulah yang menyebabkan orang yang menggunakan helm kuning tersengat tegangan listrik. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada orang yang menggunakan helm merah. Mengapa demikian? Karena dia berdiri dengan satu kaki dan menyebabkan tidak terjadi aliran arus listrik di tubuhnya. Sehingga dia dapat menghindar dengan aman. Tetaplah waspada dan selalu utamakan keselamatan. Ya baik, jadi dari video berikut kita bisa mengetahui ya, jadi apabila ada kabel bertegangan yang putus di jalan, jadi ada radius terdapatnya aliran listrik di tanah tersebut ya, sebesar 8-10 meter. Pertanyaannya, apabila ada teman kita mungkin yang sudah di dalam radius tersebut dan sudah tersengat arus listrik, sedangkan kita ada di dekatnya, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya yang pertama kali adalah kita tidak bisa menolong terdekat tersebut ya. Pertama kita harus menyelamatkan diri kita dulu, kita keluar dari radius tersebut dengan menggunakan satu kaki agar tidak tersengat arus listrik juga. Lalu menghubungi pihak PLN untuk memutus aliran listrik, karena hal tersebut satu-satunya yang bisa kita lakukan ketika ada yang tersengat arus listrik. Ini untuk standar kedaruratan apabila gempa bumi, namun lebih ke apabila ada pekerjaannya di indoor ya, jadi lebih ke building management. Jadi apabila ada kebakaran atau gempa bumi di sekitar gedung, tetap jangan panik. Ketika gempa bumi ini bisa berlindung di bawah meja sampai keadaan kira-kira memungkinkan atau aman, baru nanti setelah aman ikuti panduan dari evakuator atau yang mengevakuasi untuk mengikuti ke arah tangga darurat dan ke arah titik kumpul. Apabila ada kebakaran, pertama kali api muncul, kita lihat ada apar atau tidak bisa. Apabila kita bisa menggunakannya, langsung menggunakan apar. Namun apabila api itu tidak bisa dikendalikan dengan apar, kita fokus ke evakuasi diri maupun mungkin aset-aset di sekitar ini dan menghubungi pemadam kebakaran. Untuk teman-teman yang pakai sepatu kaki, ini bisa melepasnya terlebih dahulu dan sama-sama menuju ke titik.
Nah, ini sedikit materi mengenai AMPAR. Jadi untuk AMPAR sendiri ada beberapa bagian, ada pin, ada penghubung tekanan, ada tuas, dan selang. AMPAR sendiri ini berbagai macam ya. Mungkin kita ambil satu contoh aja. Untuk powder, karena kebanyakan biasanya powder. Untuk powder sendiri ini banyak bisa untuk memadamkan beberapa jenis kebakaran. Jadi ada kebakaran tipe A, itu benda-benda padat ya yang terbakar. Ini bisa dipadamkan dengan powder. Lalu untuk tipe B, nah ini seperti cairan, ini bisa digunakan powder juga. Untuk tipe C, ini berasal dari gas, ini bisa menggunakan powder juga. Dan akibat kebakaran, akibat kelistrikan, ini bisa juga menggunakan powder. Namun apabila ada kebakaran yang berasal dari mungkin oil dan juga mungkin pengwarna minyak, hasil dari memasak, ya, ini juga bisa digunakan powder. Banyak hal di lapangan yang mungkin di luar kendali kita ya, seperti di sini ada di sini ada tiang yang masuk ke dalam bangunan rumah warga. Tentunya pertanyaan pertama adalah apakah tiangnya lebih dulu atau bangunan yang lebih dulu? Tentu kalau kita pikir tiangnya lebih dulu yang ada di sana, baru bangunannya. Namun kita kan tetap harus bekerja ya di area sana. Bagaimana kita melakukan pekerjaan tersebut? Makanya itu yang kita sebut identifikasi terlebih dahulu. Kira-kira jarak amannya aman nggak untuk kita bekerja di sana? Jangan sampai kita lalai mengabaikan jarak aman sehingga menyebabkan kecelakaan. Ini sebuah kecelakaan dari retail itu untuk bekerja. Jadi dia bekerja sendiri ketika naik di rumah warga gitu ya untuk melakukan penarikan. Nah, ini tidak sengaja tersentuh bagian helmnya saat berdiri ke kabel tegangan menengah sehingga menyebabkan kecelakaan. Nah, itu juga kejadian yang transaksi pelajar itu kita tidak benar-benar tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi kabel kita itu standarnya di bawah TM, di bawah TR, dan di bawah trafo yang ada. Jadi apapun alasannya tetap kita tidak diperbolehkan untuk memasang kabel di atas trafo. Apabila memang kejadian case-nya itu misalnya kabel akan terlalu rendah apabila di bawah trafo, yang komunikasikan kepada tim terminal nanti akan ditindaklanjuti ya pada PLN setempat. Jangan teman-teman yang penting kerjaan selesai tapi membahayakan nyawa rekan-rekan. Itu mungkin ini ada video terakhir. Yang itu nggak usah.
dari video tersebut ya bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak ada yang lebih penting gitu dari jiwa manusia. Tentunya semua pekerja bekerja untuk keluarga, mungkin bekerja juga untuk orang tua masing-masing, untuk diri kita sendiri juga. Jadi perihal K3 ini sebenarnya tanggung jawab pribadi masing-masing. Kami mungkin manajemen tim K3 hanya bisa mengingatkan saja, namun pada pelaksanaan dilakukan dan pelaksanaan K3 kembali pada diri masing-masing. Jadi ketika kita melaksanakan K3 atau kita abai mengenai K3, coba ingat keluarga, karena pada akhirnya keluarga di sana itu selalu menunggu kita untuk pulang dengan selamat dan juga tetap mungkin itu dari materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin sharing juga dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Rika atas penyampaian materi ataupun sharing ya tadi terkait materi-materi K3 yang sudah disampaikan oleh Mbak Rika. Ya, rekan-rekan bagi yang ingin bertanya kepada kami atau mungkin ada yang ingin sharing atau ingin mungkin sharing kendala atau progres pekerjaan ataupun dari sisi keselamatan rekan-rekan di lapangan, monggo dinyalakan ya mic-nya dan kameranya. Silakan rekan-rekan. Selamat siang, Bu. Iya, siang Pak Dedi. Dari mitra apa Pak? Dari Trikom. Oke, iya ingin bertanya apa Pak? Ya, Bu, tadi dari materi tadi saya lihat ada yang kabel melintas di jalur trafo ya. Iya, Pak. Ya, gitu. Nah, untuk jalur feedernya Icon itu maksimal untuk melintas di trafo itu di atasnya atau di bawahnya, Bu, ya, untuk apa? Kabel untuk feedernya, Bu. Ya, makasih banyak Pak Didi dari Trikom ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Oke, makasih banyak Pak Didi atas pertanyaannya. Mungkin izin langsung dijawab saja ya Pak. Ya, siap. Pertanyaannya untuk trafo sendiri itu jarak aman serta pemasangan yang amannya itu untuk kabel feeder kita tuh di mana gitu ya. Iya, betul, betul. Oke, tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa untuk kabel feeder sendiri di trafo ya Pak, biasanya kan trafo juga ada dudukannya gitu ya, ada besi dudukannya itu minimal sekali 1 meter Pak, 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi benar-benar di bawah dudukan trafo yang ada gitu. Jadi tidak boleh melintas antara dudukan atau apalagi di sebelah trafo, apalagi di atas trafo Pak. Jadi memang di bawah trafonya itu. Gitu. Yang dudukan yang besinya, Bu, ya, yang bawah ya. Betul Pak. Nah, dari PLN sendiri memang sudah sering kali gitu yang mengingatkan bisa saja langsung apabila mereka patroli kabel gitu ya, melihat kabel feeder Icon melintas di area trafo, itu bisa saja mereka putus gitu Pak. Karena memang bisa saja kabel kita itu mengganggu aktivitas trafo yang dimiliki mereka gitu. Entah nanti jadinya gangguan atau seperti apa, itu kan buat kerugian ya untuk PLN sendiri. Makanya kita itu untuk feeder sendiri itu di bawah trafo. Tes. Baik, siap, Bu. Ya, siap. Terima kasih Pak Dedi. Tes masuk nggak? Ya, masuk dari Pak Wawan ya, jadi JJC. Ya. Saya kalau ya mau nambahin aja sedikit untuk yang masalah trafo tadi. Kalau di lapangan itu nggak bisa di bawah 1 meter dari trafo.
terlalu rendah, apalagi ketemunya yang di sudut gitu kan untuk crossingan. Crossing jalan Betul, nanti betul. ya malah makin rendah lagi kabel kita, kabel icon. Betul, apalagi di crossing jalan Nggak, raya. nggak bisa. Rata-rata trafo itu di bawah 6 meter. Di bawah 6 meter, kalau dikurangin hampir 6 meter lah. Makanya kalau di lapangan itu jadinya 4 meteran lah kabel itu kalau di bawah 1 meter dari trafo. Terima kasih banyak ya Pak Iwan. Mungkin ini juga menjadi kendala lapangan yang mungkin masuk juga ya di kita. Lalu apabila misalnya terjadi seperti itu, mungkin selama ini berarti memasangnya di mana Pak? Di antara trafo, di antara dudukan, di atas trafo, atau di mana? Di bracket trafo yang paling bawah. Berarti di dudukannya ya Pak ya? Yes. Berarti tidak sejajar maupun apalagi di atas trafonya seperti itu ya Pak. Ya mungkin kita lihat lagi, makanya tadi pasti akan kesulitan apalagi untuk kabel-kabel yang crossing. Mungkin juga ada posisi tiang yang memang seharusnya sebenarnya 6 meter, tapi setelah dipasang gitu kan, biasanya dia ke tanahnya itu menurun gitu ya, entah tanahnya menurun atau bisa juga tiangnya menurun. Jadi dia lebih rendah lagi. Nah, itu kan mungkin biasanya kita temukan. Tapi untuk jarak aman sendiri ya sama ya kita lihat dulu kira-kira bisa atau enggak. Terus kalau misalnya mungkin tidak bisa, ya seminimal mungkin kita lihat dulu untuk dudukannya ini benar-benar aman atau enggak untuk kita lakukan pekerjaan di sana. Kita mungkin beberapa jarak yang terlalu dekat dengan trafo juga mungkin kan ada induksi ya di sana. Takutnya ada kebocoran. Mungkin ada Mungkin lagi. kalau yang kondisinya lurus gitu, itu masih bisa dilewati kalau itu mah. Atau mungkin bisa direndahin gitu, kalau kondisinya lurus. Untuk itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin untuk rekan-rekan yang lain? Jadi solusinya gimana itu kalau yang crossing kayak gitu ada ketemu trafo? Ya, kalau dari kita sendiri, Pak, ini untuk prosedur yang ada, itu memang minimal sekali, mungkin di bawah 1 meter itu sudah benar-benar warning ya sebenarnya. Karena PLN sendiri yang men-set banget apabila memang apalagi sejajar dengan trafo, apalagi mobil itu, mereka bisa saja memutus. Jadi ya mungkin bisa dikomunikasikan aja ke PTL, nanti akan untuk dari PLN-nya sendiri. Kalau misalnya memang diizinkan untuk pendidikan tersebut dan dirasa aman, untuk video yang tadi ditampilkan ya rekan-rekan, itu memang benar-benar kejadian. Dia posisi memang masang di atas trafo. Itu bukan trafo yang benar-benar besar ya, itu trafo kecil. Sudah berdampak seperti itu. Apalagi yang mungkin trafonya yang cukup besar ya. Mungkin itu Mas Wan. Mungkin sedikit masukan dari saya, mungkin kalau misalkan jalur crossing Bu ya, jalur crossing ketemu trafo tadi Pak, ini masukan sedikit buat saya, kita semua nih mungkin ditanam new pole lagi kali mungkin untuk biar safety-nya lagi, tanam tiang baru gitu loh untuk crossing, apalagi di jalan raya itu kan maksimal kan 9 meter tuh untuk ketinggian. Nah, saran saya sih untuk ditanam tiang baru lagi sih menurut saya gitu. Gitu aja sih Bu, biar lebih amannya. Kalau itu sih solusi yang bagus, cuman tergantung PTL-nya juga kan. Iya benar. budget lagi dong ya. Ya, itu salah satu solusi juga ya Pak ya. Untuk sama izin juga sih. Izin.
Mungkin dari segi waktu pekerjaan mungkin kan nanti akan lebih luas ya. Nanti itu mungkin bisa dikoordinasikan ke tim regional ya Pak. Mungkin kalau misalnya kabel tersebut benar-benar harus ditanam pada perusahaan tersebut, itu kan berarti nanti akan dilihat lagi ya kebutuhannya memang apabila harus tanam tiang, mungkin nanti akan penambahan waktu kerja juga tuh. Intinya komunikasi sih Pak, maksudnya jangan ambil gegabah sendiri asal pekerjaan selesai gitu ya. Sehingga nanti jika sudah ada terjadi kecelakaan, sudah tidak ada lagi yang bisa kita perbuat. Mungkin sekarang kita masih bisa berkomunikasi nih, kira-kira baiknya seperti apa. Tapi kalau sudah ambil keputusan sendiri dengan resiko yang mau diambil gitu ya, sudah tahu tidak safe, itu kan jadi kerugian juga ya untuk teman-teman sih terutama yang ada di lapangan. Oke, mungkin ada lagi untuk yang lainnya. Terima kasih banyak Mas Dedi, Pak Mas Wawan. Sama-sama Bu. Izin Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan Mas Deza, dari mana? Saya dari PT Trimba Engineering. Oke, silakan Mas. Ya. Jadi kan kalau untuk pekerjaan di Icon itu kan lebih banyak, apalagi kalau kita ke GIG itu banyak sekali yang working permit ya Mbak ya, yang harus diisi tentang terkait perizinan, dan K3 pun harus sesuai lah ibaratkan dengan nama dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih spesifikasi itu Icon dalam penggunaan working permit itu dia lebih kepada menuju kemana Mbak ya? Seperti contohnya kan ada banyak macam-macam working permit itu ada hot working permit, terus ada electrical working permit, special permit. Nah itu kalau Icon tuh termasuk dalam working permit yang mana ya Mbak ya? Mungkin itu saja dari saya Mbak. Ya, makasih banyak Mas Deza. Nah, untuk pekerjaannya sendiri, ini pekerjaannya apa ya Mas? Ya, mungkin Spesifik pekerjaannya. mungkin ada mungkin penarikan kabel UTV dari ruang 20 kafe ke ruang operator dan lain sebagainya, pengukuran. Mungkin banyak sih Mbak. Oke. Nah, untuk kalau dari GI-nya sendiri, Mas, selama ini mungkin sudah mengarahkan, yaitu kami untuk working permit yang mana nih? Mungkin kan sudah pernah ya submit di GI. Nah, itu masuknya ke mana, Mas? Berarti tergantung rujukan gangguannya dari Icon ya Mbak ya, terkait itu Mbak. Oke, nanti soalnya kita lihat juga kan, misalnya ada penarikan di daerah GI. Apakah nanti ada untuk penarikannya ini penarikan di udara atau di mana? Karena ada beberapa penarikan yang mungkin dia bisa juga untuk penarikan di tanah misalnya. Itu kan berarti hubungannya nanti ke penggalian ya Mas ya. Nah, itu berarti nanti pakainya working permit untuk penggalian tanah masuknya ke conveyance phase atau pekerjaan di area terbatas seperti itu. Terus untuk pekerjaan misalnya di area ketenaga listrikan, misalnya di SUTET dan SKT, sebenarnya itu sudah masuk ke working permitnya elektrikal karena bekerja di area ketenaga listrikan. Karena ada bahaya kelistrikan, walaupun kita nggak bekerja di bertegangannya ya Mas ya, tapi kita bekerja di area elektriknya. Jadi masuknya ke electrical working permit seperti itu. Jadi kita lihat detail pekerjaannya dulu sih Mas. Mungkin kalau hot work kan kayaknya kita nggak ada ya, karena itu lebih ke pengelasan, gerinda, pokoknya pengecatan gitu kan kayaknya sepertinya tidak. Masih Mas elektrikal atau mungkin ke conveyance space untuk working permit.
Mungkin terjawab Mas Reza atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, karena kita nggak sendiri ya, karena untuk bikin perizinan ke GI ketika ada pekerjaan di dalam GI kan mungkin agak lumayan ribet juga dan lama juga untuk submit WP-nya tuh Mas. Kebanyakan ya dari pihak internal dari Icon kan ada yang ada WP yang masih berlaku nih untuk padahal bukan gangguannya. Nah, kadang kita tim di lapangan tuh yang repot itu tuh harus ibaratkan ya memanipulasi, mengakali dan lain sebagainya untuk bisa berkomunikasi karena WP yang ini belum disubmit. Jadi seperti itu sih Mbak. Takutnya ada kendala dan lain sebagainya itu. Berarti Saya ini tambahkan, case-nya gangguan. Ya, Bu Rika ya, boleh Pak Mara. teman-teman semua, standarisasi working permit di seluruh unit PLN secara compliance belum keluar. Itu dulu. Ya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan Mas Reza adalah terkait level urgensi untuk accessibility aset PLN. Nah, ini ngomongnya unit transmisi pasti kalau GI. Apakah ke UPT ataupun ke ULTG. Itu dulu ya. Jadi memang kita belum ada standarisasinya dari PLN pusat. Tapi kalau kami diskusi dengan PLN pusat, dikembalikan kepada unit-unit terkait. Artinya baik transmisi, distribusi, dan sebagainya. Kita ikuti dari standarisasi mereka. Kalau misalkan Bapak nanti diskusi, Pak, kalau kami ada gangguan yang harus pengecekan POP di GI, di hari libur, di luar jam kerja, ini masuknya kemana? Itu dulu. Supaya teman-teman tahu urgensinya masuk ke level mana untuk pengajuan working permit. Tuh. Lalu tidak ada namanya manipulasi yang kedua. Nah, ini berbahaya ya. Saya sedang ada meeting lagi nih. Ini sekarang dengan Mbak Rika di Sulawesi. UPT juga sudah banyak komplain terkait yang disebut dengan tadi. Ya, Jadi, bagaimana Pak solusinya? Nah, solusinya saat ini teman-teman semua dari PLN Pusat sedang menstandarkan digitalisasinya. Sekarang saya tanya Mas Reza, di UIT mana? Apakah itu manual apa bukan? Untuk pengajuan WP-nya. Siapa? Kalau untuk saya kan di Jakban, Pak. Ya. Pengajuannya kemana? Itu Biasanya. untuk kejadian-kejadian yang udah mungkin seminggu 2 minggu yang lalu sih Pak itu Pak, kejadian-kejadian seperti itu Pak. Mungkin saya udah lupa itu Pak kalau untuk kejadiannya Pak. Cuman pernah ada Pak di. Oke. Pengajuannya pakai aplikasi atau manual? Aplikasi Pak. Nah, udah pakai aplikasi kan? Ya, sudah keluar nomornya, WP-nya itu udah WP online. Jadi bukan yang emergency yang kita masih nulis mandiri untuk pengajuan karena. Ya. Betul. Jadi hanya baru 2 standar. Yang pertama, urgensi pasti akan dilakukan manual karena tidak pakai aplikasi. Tapi kalau yang bukan urgensi, itu pasti dilakukan secara aplikasi. Nah, teman-teman sekalian menginformasikan kepada seluruh mitra nih ya, terkait standarisasi digitalisasi. Memang dari PLN Pusat sudah mengeluarkan edaran untuk standarisasi digitalisasi online safety working permit yang namanya aplikasi Inspekta. Kalau teman-teman semua pernah dengar. Tapi aplikasi Inspekta ini mayoritas baru diimplementasikan oleh unit PLN pada stream distribusi. Distribusi UP3 sampai dengan ULP. Yang kita lihat urgensi dan resiko kerjanya tidak sebesar dari transmisi UIT, ULTG, sampai dengan pengatur beban dan lain sebagainya. Tapi teman-teman PLN Pusat sedang mendorong memakai satu aplikasi disebut Inspekta. Ini informasi sementara. Tapi kalau rekan-rekan semua saat masuk minta izin GI masih ada aplikasi existing, kita ikuti saja. Kalau ada kesulitan dalam proses validasi dan verifikasinya, hubungi SBU. Kesulitan lagi hubungi kami. T3. Kami akan bantu untuk aksesnya. Tapi jangan dimanipulasi. Karena ini ujungnya akan panjang. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di area mereka, itu juga akan berimpact ke kita. Gitu ya. Khususnya teman-teman yang memang dikejar untuk proses aktivasi. Apalagi teman-teman gangguan ya. Gangguan di ring 1 dan sebagainya. Gitu ya Mas Reza, teman-teman semua. Nah, nanti yang terakhir yang poin 3, kalau dari PLN Pusat sudah ada standarisasi terkait level untuk resiko, lalu level untuk urgensi, seperti apa, kapan harus di-approve oleh PLN, kami akan keluarkan sama standarisasinya. Supaya teman-teman juga paham kalau ada gangguan yang harus
dapat ditangani di hari libur, di luar jam kerja seperti apa. Dan itu pasti sudah disepakati dengan unit-unit PLN di seluruh Indonesia. Gitu ya, Mas Reza ya, rekan-rekan semua ya. Baik, makasih Mas Reza. Silakan dilanjut, Mbak Rika. Terima kasih banyak Pak Anggara. Itu ya tadi terkait Inspekta, aplikasi yang mungkin nanti akan menjadi tools dalam working permit. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan yang lainnya? Lalu saya coba tanggapi Mbak Rika yang tadi tegangan menengah dengan trafo. Tadi yang sudah diperlihatkan sebagai contoh dan lesson learn teman-teman semua, pembelajaran kita semua ya. Ada orang kecelakaan kerja di La Borneo bahwa dia memang melakukan panjat atau pemasangan aksesorisnya di atas circuit breaker gitu ya. Walaupun itu circuit breaker. Hanya ini memang sudah jadi alasan umum kita. Ini harus jadi solusi. Karena memang tiang TM dengan trafo pasti akan pendek. Itu pun menjadi reason teman-teman yang terjadi kecelakaan terakhir itu karena dia akan crossing. Hanya satu ultimate solusinya. Kalau kami akan diskusi sama teman-teman SBU, tanamkan tiang baru, sudah. Karena tidak ada resiko kita memberikan resiko yang lebih kepada teman-teman. Kalau ngomong anggaran, diskusikan dengan SBU regional. Karena kami dari sisi keselamatan kesehatan kerja tetap mendorong. Tidak diperbolehkan apalagi secara compliance sudah jelas dari PLN pusat tidak boleh ada jaringan lain di atas tegangan arus tenaga listrikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jelas ya, rekan-rekan semua ya. Baik, terima kasih Mbak Rika, lanjut. Good solution, Gan. Siap, Mas Dedi. Banyak Pak Anggara. Ada lagi rekan-rekan yang lain yang ingin mungkin menjadi yang terakhir ya. Mengingat sudah pukul 11:30. Ada lagi rekan-rekan dari aktivasi ketenaga listrikan Jakarta dan Banten. Jika tidak ada, mungkin kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu mungkin Mbak Anissa ya, sebelum kita masuk ke sesi post-test. Ya, baik rekan, ini saya izin untuk mengirimkan link post-testnya. Rekan-rekan bisa isi ya. Untuk post-test ini kami akan tutup sampai pukul 4 sore. Jadi rekan-rekan bisa dengan leluasa ya, bisa dengan santai untuk mengisi post-test ini. Dan ini wajib ya rekan-rekan untuk diisi jika rekan-rekan tadi sudah mengisi pretestnya. Karena nanti ini akan kami jadikan acuan untuk membuat sertifikat rekan-rekan jika memenuhi standar penilaian dari kami. Sudah saya kirim untuk linknya, rekan-rekan nanti bisa di-copy dulu ya. Nanti untuk pengisiannya kami tutup sampai pukul 4 sore. Oke, sebelumnya kita berfoto dulu, rekan-rekan bisa dibuka untuk kameranya ya. Oke. Ayo dibuka kameranya, kita berfoto bersama. Oke, baik. Saya izin untuk foto, mungkin rekan-rekan bisa memberikan senyuman yang paling cerah untuk kegiatan hari ini ya rekan-rekan ya, biar terlihat ganteng-ganteng di layar. Oke, bisa pakai ini untuk posenya. Oke, saya izin untuk 1, 2, 3. Oke, untuk layar berikutnya 1, 2, 3. Baik, rekan-rekan, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya dan pertanyaannya tadi ya, mungkin yang sudah dipertanyakan kepada kami. Semoga apa yang tadi kita diskusikan, apa yang tadi kita berikan ya untuk materi dari K3 ini bisa menambah
pengetahuan atau pemahaman rekan-rekan nanti untuk progres di lapangan. Dan jangan lupa rekan-rekan jika menemukan kendala apapun di lapangan, rekan-rekan bisa langsung berkoordinasi dengan pihak PTL ataupun Icon ya. Jangan sampai rekan-rekan berinisiatif sendiri untuk melanjutkan pekerjaan jika tahu itu bisa membahayakan rekan-rekan. Karena bagaimanapun keselamatan dari nyawa rekan-rekan ini yang paling penting ya, di samping dari sisi progres pekerjaan. Oke, sebelum kita tutup, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ya pekerjaannya atau dilanjutkan dulu nih untuk isomanya. Rekan-rekan, kami tutup ya untuk agenda hari ini. Terima kasih. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih rekan-rekan semua, sehat selalu. Terima kasih Pak. Isomanya pakai safety ya guys. Siap, siap. Jangan lupa untuk diisi untuk post-testnya rekan-rekan ya. Di copy dulu linknya. Nah, isi Bang Wawan, isi Bang Wawan. Nama lu ganti tuh. Aikal sembarangan ke nama-nama orang. Kalau yang tadi udah nggak usah ya Mbak? Post-testnya. Ya, gimana Mas Dedi? Yang untuk link post-test tadi kan udah tuh pertama. Yang terakhir Oh, nggak usah, ya. Mbak. Yang pertama tadi itu pretest Mas. Jadi memang kita melakukan pretest sebelum tadi Oh, iya. materi ya. Nah, yang sekarang itu post-test gitu. Post-test ya. Ini wajib ya diisi juga ya Mas ya. Ya, terima kasih. Oke. Bisa live ya. Rekan-rekan jika ingin live. Izin live ya Mbak. Silakan, monggo. Jangan lupa diisi Assalamualaikum. post-testnya. Waalaikumsalam. Vanessa, Gimana Mas Wawan? ini nanti dilanjut atau gimana ini? Oh, sudah selesai Mas. Oh udah, oh gitu. Iya, saya sengaja tidak tutup, takutnya masih ada yang mau copy link post-testnya. Oh gitu. Post-test. Ya, diisi ya Mas post-testnya. Kapan kita ngopi? Kopi sendiri-sendiri di tempat masing-masing ya Mas. Ya, nggak salah udah. Ngopi bareng.